Saya akan menjelaskan beberapa faedah apabila kita berteman dengan orang-orang soleh. Yang pertama adalah anta ma'aman ahbabta. Kita akan berkumpul bersama orang yang kita cintai nanti di akhirat. Basyairul iman, manaratul ihsan, walil huda unwan. Washabil akhyar, washabil akhyar, dan bersahabatlah dengan orang-orang pilihan, dan bersahabatlah dengan orang-orang soleh, dan berkawanlah dengan orang-orang yang selalu taat menjalankan ajaran agama. Nasihatun tahwi fi tayyatihal katsira minal ma'ani wal jalila min abkaril fawaidi wa fi ma'naha nakhudu wa fi syarhiha naqul. Jadi ini nasihat yang betul-betul harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah nasihat yang mengandung banyak sekali faidah. Inna tashabbuha bi ahlil khairi wat taqwa wal imani wat ta'ati amrun hasanun. Jadi meneladani orang-orang yang baik, ya, tashabbuh bihim, meniru apa yang mereka lakukan, meniru perbuatan-perbuatan orang baik, perbuatan-perbuatan orang yang bertakwa, perbuatan orang yang sempurna imannya dan orang yang taat, itu adalah amrun hasanun. Ini adalah sesuatu yang baik. Walihada yushra'u al-iqtida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa harakatihi wa sakanatihi wa adabihi wa akhlaqihi wa dhalika muqtada al-mahabbati as-sahihati fa innal mar'a ma'a man ahabba. Jadi oleh karena itulah kita disyariatkan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh ucapan beliau, dalam seluruh perbuatan beliau, dalam seluruh gerak-gerik beliau, dalam seluruh diam beliau, dalam seluruh adab beliau, dalam seluruh akhlak beliau. Ya, kalau kita meniru apa yang beliau lakukan, kalau kita meneladani apa yang beliau lakukan, maka ini adalah muqtada al-mahabbatis sahihah. Maka ini adalah cerminan dari kecintaan yang benar terhadap beliau. Jadi bukan kecintaan yang hanya slogan belaka, bukan hanya cinta di bibir saja, tetapi cinta yang betul-betul cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta yang mendorong kita untuk meneladani seluruh apa yang beliau lakukan, seluruh apa yang menjadi akhlak beliau, seluruh apa yang beliau ucapkan. Fa innal mar'a ma'a man ahabbah. Karena sesungguhnya seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Tetapi ya itu tadi, cinta yang bukan di bibir saja, tetapi cinta yang betul-betul mendorong kita untuk meneladani seluruh apa yang diperbuat, seluruh apa yang diucapkan oleh beliau. Fa mimma yuradu min suhbatil akhyar islahul a'mali wal ahwal. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan, maka maka hal itu akan memperbaiki perbuatan kita dan akan memperbaiki keadaan kita. Sebaliknya, kalau berteman dengan orang-orang buruk, berteman dengan orang-orang yang pelaku maksiat, berteman dengan orang-orang yang biasa berjudi, maka pasti akan, ya, lambat laun, sedikit atau banyak, suatu saat nanti kemungkinan besar kita akan terpengaruh dengan apa yang dia lakukan. Wal iqtida'u bihim fi dzalika wal intiqalu min al-ghaflati ila al-yaqadhah wa min al-batalati ila al-amal wa min asy-syubuhati ila al-wara'. Jadi kalau berteman dengan orang-orang pilihan, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan orang-orang yang telah memahami ilmu agama dan mengamalkannya, dengan orang-orang yang semangat belajar ilmu agama, maka hal itu akan memperbaiki keadaan kita, ya, akan menjadikan kita meniru apa yang dia lakukan, akan memindahkan kita dari keadaan lalai ke keadaan tidak lalai, dari keadaan tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu, ke keadaan mengamalkan ilmu. Wa minasyubuhati ilal wara', dari syubhat ke wara', dari syubhat melakukan tindakan-tindakan yang
tidak terkontrol ya, tidak terkontrol sehingga kadang-kadang nyerempet dosa ya, dari keadaan seperti itu ilal wara', menuju ke lebih hati-hati di dalam melakukan tindakan, lebih berpikir lagi apakah apa yang akan saya lakukan ini sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat. Jadi kalau berkawan dengan orang baik, maka kita akan seperti itu. Wa ma'rifatun nafsi wa afatiha, dan kita akan mengetahui nafsu kita, ya, diri kita, dan penyakit-penyakit yang bisa menyerang diri kita, penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang diri kita. Fal jalisus shalihu ya'muru bil khairi. Jadi teman yang baik, teman yang soleh, teman yang pilihan itu akan memerintahkan dan menyuruh kita untuk berbuat baik. Wa yanhaka 'anil syarri, dan akan melarang kita berbuat keburukan. Wa yusmi'ukal 'ilman nafi'a wal qawla shadiqa, dan akan memperdengarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ucapan-ucapan yang benar. Wal hikmatal balighata, dan meluncur dari bibirnya hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat bagi kita. Wa yudzakiruka ni'amallahi 'alaika, dan akan mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ala'ahu wa yu'arrifuka 'uyuba nafsika, dan akan memberitahukan kepada kita aib-aib diri kita sendiri. Ya. Wa yashghaluka 'amma la ya'nika, dan akan menyibukkan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa in kana qadiran sadda khallataka wa qada hajataka, dan jika dia mampu, sahabat yang baik, teman yang baik, jika dia mampu maka dia akan membantu kita ketika kita membutuhkan. In dzakkartahu billahi raja thawabahu, jika kita mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pasti akan mengharap pahala dari Allah. Wa in khawwaftahu min adzabihi tarakal isaata, dan jika kita menakut-nakutinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Yujhidu nafsahu fi ta'limika, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan ilmu agama kepada kita. Wa islahika, dan dia juga akan berupaya terus-menerus untuk memperbaiki sifat kita, memperbaiki keadaan kita. Idza ghafalta an dzikrillah, jika kita memang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahmalta andzaraka, dan jika kita ya lalai ya dari mengerjakan sebuah kewajiban misalkan, maka dia akan memperingatkan kita. Jadi itu gunanya berkawan dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang ngerti ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agama yang dia pelajari. Fal jalisus shalihu, kata Syekh Jamil, la tamallu qurbahu. Jadi teman yang baik itu kita tidak akan bosan untuk berteman dengannya. Tusarru bihadithihi idza hadara, kita akan senang apabila dia berbicara. Ya. Yashhadu ma'aka majalisal ilmi wa hilaqadz dzikri wa buyutal ibadati, dia akan selalu mengajak kita dan selalu menemani kita ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, ke tempat-tempat ibadah. Wa yushajji'uka 'ala ta'ah, dan selalu akan memotivasi kita, menyemangati kita di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunaffiruka minal ma'siyati, dan akan selalu berupaya untuk memperingatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa la yazalu yanfa'uka hatta yakuna kabai'il miski wa antal jalisu awil mushtari. Jadi dia akan terus memberikan manfaat kepada kita, ya, teman yang baik, teman yang paham ilmu agama dan mengamalkan ilmu agamanya, maka dia akan terus memberikan manfaat kepada kita sampai, kata Syekh, sampai orang tersebut seperti penjual minyak wangi. Ya, seperti penjual minyak wangi. Jadi kalau kita duduk di dekat penjual minyak wangi, baik kita membeli minyak wangi darinya atau kita hanya sekedar duduk-duduk di toko minyak wanginya, maka cepat atau lambat kita akan ketularan wangi. Nah, ini yang diumpamakan oleh Syekh, bahwa jika kita berteman dengan orang baik, maka cepat atau lambat suatu saat pasti kita akan ketularan kebaikan yang ada pada diri orang tersebut.
Jadi al-jalisus shalihu idza sahibtahu zanaka wa idza khadamtahu sanaka wa idza asabatka faqatun a'anaka in qadar wa idza ra'a minka hasanatan 'addaha wa idza ra'a sayyi'atan katamaha wa sataraha wa nasahaka. Jadi teman yang baik itu jika kita berteman dengannya maka kita akan menjadi baik pula. Jika kita butuh maka dia akan membantu kita. Jika dia melihat kebaikan pada diri kita maka dia akan mendukungnya. Dia akan terus menyemangati kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan jika dia melihat keburukan yang kita lakukan, maka dia akan menyimpan rahasia itu dan tidak menyebarkan kepada orang lain dan akan memberikan nasihat kepada kita. Al-jalisus salihu huwa min khairi makasibid dunya zinatun fir rakha wa 'uddatun fish shiddah wa ma'unatun 'alal ma'ashi wal ma'ad fala tashab man idza haddatsaka kadzaba wa idza tamantahu khanaka wa idza tamanaka tahamaka. Jadi janganlah kita berteman dengan orang yang jika berbicara dia berbohong. Jika kita memberikan amanah kepadanya dia berkhianat. Jika dia memberikan amanah kepada kita maka dia menuduh kita curang, padahal kita tidak curang, kita tidak khianat. Nah, itu teman yang seperti ini jangan dijadikan teman, ya. Akhil Habib, inna fi musahabatis shalihin thamaratin minha. Saya akan menjelaskan beberapa faidah apabila kita berteman dengan orang-orang soleh. Yang pertama adalah anta ma'aman ahbabta. Kita akan berkumpul bersama orang yang kita cintai nanti di akhirat. Makanya kalau kita berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut, orang-orang soleh tersebut di akhirat kelak. Faqad akhrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Anasin anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ati qala, ada seseorang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, wa madza a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk bekal menuju hari kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala la syai', enggak ada ya Rasulullah, saya tidak punya bekal apa-apa, illa anni uhibbullah wa rasulah, tetapi aku adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan di akhirat kelak di surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas, periwayat hadis ini, sahabat Anas bin Malik, periwayat hadis ini mengatakan, fama farihna bi syai'in faruhana biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Maka kami para sahabat, kata Anas, tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan kami yang kami rasakan ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas ibnu Malik berkata, fa ana uhibbun nabiyyah, maka saya adalah orang yang mencintai Nabi, wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan saya harap aku akan bersama mereka di akhirat kelak dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Kemudian yang kedua, al-intifa'u bidu'aihim bidhahril ghaib. Jadi kalau teman kita itu baik, teman kita itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, teman kita adalah orang soleh, teman kita adalah orang yang bertakwa, maka ya dia akan mendoakan kita. Maka pasti dia akan mendoakan kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, bidhahril ghaib. Bidhahri al-ghaib, meskipun kita tidak bersamanya ketika itu, maka pasti dia akan mendoakan kita. Kemudian yang ketiga, mahabbatullah. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, maka kita akan mendapatkan cinta Allah kepada kita. Fafil hadithil qudsi, di dalam sebuah hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyyah, telah tetap cintaku ya untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
wal mutajalisina fiyyah, dan orang-orang yang saling bermujalasah, saling berteman, saling bersahabat karena semata-mata ingin mencari ridha Allah. Wal mutabadzilina fiyyah, dan orang yang saling memberi hadiah karena Allah. Wal mutazawirina fiyyah, dan orang-orang yang saling mengunjungi satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi kita saling mengunjungi satu sama lain karena Allah, ya. Saling kunjung mengunjungi karena Allah itu misalkan apa? Ya, kita misalkan bersahabat dengan seseorang, lama tidak berjumpa, lama kita tidak melihatnya di majelis ta'lim, kita kunjungi dia, kemudian kita ajak ke majelis ta'lim. Lama kita tidak melihat dia di majelis-majelis ilmu, kemudian kita kunjungi ke rumahnya, kita ajak untuk murojaah kitab ilmu agama yang fardhu ain misalkan. Nah, ini salah satu bentuk saling kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadits asy-syarif, di dalam sebuah hadis, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang barang siapa 3 itu ada pada dirinya, maka dia akan menemukan manisnya iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Dan an yakunallahu wa rasuluhu, yang pertama adalah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau ini sudah ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang selanjutnya adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadits, ya, ay akmilil hadits. Jadi ini adalah potongan hadis. 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Salah satunya apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita tidak mencintai seseorang, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang karena Allah itu artinya kalau dia melakukan kebaikan, kita dukung, kita semangati, kita dorong untuk terus melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, kalau dia melakukan dosa, maka sebagai bentuk dan bukti kecintaan kita kepada orang itu karena Allah adalah kita tegur dia, kita bernahi mungkar terhadap orang itu supaya mau bertaubat dan meninggalkan kemaksiatannya. Jadi orang yang asalkan dia senang, ya, setia kawan, apapun yang dia lakukan saya dukung, walaupun dia berdosa, walaupun dia bermaksiat akan saya dukung. Nah, ini bukan cinta karena Allah, ini cinta karena urusan duniawi. Kalau betul-betul cinta karena Allah, dan ini orang yang mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Itu adalah cinta yang dalam bentuk apabila orang itu melakukan kebaikan, kita semangati, kita dukung. Apabila dia melakukan dosa, maka kita ingatkan, kita tegur dia. Wa hadhil mahabbatus shadiqatus shafiyatu fillahi sababun li'uluwil manzilah wa rif'atid darajah yaumal qiyamah. Fa fi hadits as-sab'ah alladhina yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Jadi cinta kepada seseorang karena Allah akan meninggikan derajat kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana pada saat itu nggak ada naungan selain naungan yang Allah berikan. Salah satunya adalah warajulani, salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat adalah siapa? Warajulani, dan 2 orang tahabba fillahi, yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, keduanya berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena urusan duniawi, bukan karena rebutan jabatan, bukan karena rebutan harta dan lain sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat ya, manfaat atau faidah berteman dengan orang yang baik itu adalah barokatul majalis wal khair alladhi ya'um. Kita akan mendapatkan barokah ya dan kebaikan yang banyak. Ya, di dalam sebuah hadis yang panjang mengenai keutamaan majelis zikir, majelis ilmu. Fataqulul malaikatu ya Rabb. Ya, para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, inna fihim fulanan laisa minhum, innama jaa'a lihajatin." Sesungguhnya di dalam majelis zikir, di dalam majelis ilmu itu ada seseorang yang bukan bagian dari kaum itu, tetapi dia datang itu hanya untuk sekedar memenuhi hajatnya, memenuhi keperluannya. Jadi ada sekelompok kaum berkumpul di suatu majelis, mereka berzikir kepada Allah atau murajaah ilmu agama, bermudzakarah ilmu agama yang merupakan kebaikan bagi mereka. Kemudian ada satu orang yang datang di majelis itu, tujuannya bukan untuk berzikir, tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, tetapi tujuannya adalah ingin memenuhi keperluannya di situ, ya, karena dia ingin ketemu dengan seseorang yang hadir di majelis ilmu itu. Sama sekali dia nggak ada keinginan di dalam hatinya untuk hadir di majelis ilmu itu untuk menambah ilmu atau untuk berzikir kepada Allah atau untuk urusan yang memang ada kaitannya dengan ilmu. Sama sekali tidak ada. Nah, ini kemudian para malaikat berkata kepada Allah bahwa di kaum itu, di majelis itu ada orang yang datang tujuannya bukan semata-mata untuk hadir di majelis ilmu itu karena ingin mendapatkan ilmu atau karena ingin zikir kepada Allah, tetapi karena dia ada keperluan. Fayaqulullahu lil malaikati, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat di dalam hadis qudsi itu, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Jadi mereka adalah sekelompok orang ketika mereka berzikir, ketika mereka sama-sama mudzakarah ilmu agama, mereka adalah sekumpulan orang la yashqa jalisuhum, yang tidak akan celaka orang yang duduk di situ meskipun orang itu niatnya bukan untuk berzikir, niatnya bukan untuk mencari tambahan ilmu, tetapi niatnya adalah karena suatu keperluan atau suatu kebutuhan. Nah, jadi orang tersebut apa? Mendapatkan barokah dari majelis ilmu, mendapatkan barokah dengan sebab dia duduk di majelis yang di situ adalah orang-orang yang soleh. Makanya di Jawa itu ada satu tradisi yang baik, sowan ke kiai-kiai, ya, sowan kepada orang-orang soleh, sowan berkunjung ke orang-orang yang dinilai sebagai orang-orang yang bertakwa, dinilai sebagai orang-orang yang soleh, dinilai sebagai orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena memang duduk bersama mereka, kalau mereka memang betul-betul bertakwa, kalau mereka memang betul-betul soleh, duduk saja di majelis mereka, kita akan mendapatkan barokahnya. Ada nasihat yang meluncur dari bibir-bibir mereka, ada ilmu agama yang disampaikan pada saat di majelis itu. Jadi kadang-kadang orang itu datang ke situ tidak niat untuk menambah ilmu, tetapi karena di situ tidak disampaikan kecuali ilmu, di situ tidak disampaikan kecuali adalah nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, sedikit banyak orang yang datang ini akan mendapatkan manfaat juga. Kemudian at-ta'atsuru bihim. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, kita duduk bersama orang-orang yang bertakwa, maka pasti kita akan terpengaruh dengan mereka, sedikit atau banyak. Fafil hadits, di dalam sebuah hadits, ar-rajulu ala dini khalilih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung perilaku temannya. Jadi din di sini artinya adalah apa? Perilaku, ya, bukan agama. Seseorang itu tergantung perilaku temannya, tergantung akhlak temannya, tergantung tindak tanduk temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seseorang di antara kalian mencermati, memperhatikan, melihat betul siapa yang dia ajak sebagai teman, ya, hendaklah dia cermati betul, perhatikan betul dengan siapa dia berteman. Fas-shadaqatul matinatu was-suhbatus salihatu la tahullu fi nafsin
illa hadzabat akhlaqahadz dzamimah. Jadi pertemanan yang murni, pertemanan ya, yang semata-mata ditujukan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan itu pasti akan hadzabat akhlaqahadz dzamimah, akan menjadikan akhlak-akhlak yang buruk itu menjadi baik. Ya. Fa idza kana al-amru kadzalika fa hariyun bil labib an yabhatha an ikhwanin thiqatin hatta yu'inuhu ala kulli khair wa yuqassiruhu an kulli syarr. Jadi hendaknya bagi kita orang-orang yang cerdas ya, bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat kita, maka hendaklah kita mencari teman itu yang baik, mencari teman yang bertakwa. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak berilmu, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak bertakwa, jangan berteman dengan orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi kita harus betul-betul memilih teman yang baik, yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan akhirat kita. Wa qad sadaqan nasu fi qaulihim. Ada orang-orang awam itu yang mengatakan, ini bukan hadis ya, ini bukan hadis. Ini maqalah yang maknanya benar, tetapi ini bukan hadis. As-sahibu sahib. Seorang teman itu bisa menarik ya. Seorang teman itu bisa menarik kita untuk berbuat baik atau menjerumuskan kita untuk melakukan imma ila ruqi wa imma ila al-hadid. Wa qaulihim as-sahibu sahib imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Teman itu bisa menarik kita ke surga atau menjerumuskan kita ke neraka. Fahuwa minal kalamil hasan alladhi taquluhu al-'ammatu wa laysa hadithan marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahani'an liman wajada jalisan wa sadiqan salihan fa innahu fi hadhihi al-azminati min andarin nadir. Jadi teman yang baik pada saat ini, kata Syekh Jamil, adalah termasuk kelangkaan yang luar biasa. Jadi sangat langka sekali orang-orang yang bisa kita jadikan teman ya, karena memang langkanya orang baik pada masa sekarang. Faya fauza wa ya sa'da man hassalahu falazimahu wantafa'a bihi wa amila bihadihi. Jadi sungguh bahagia orang yang bisa menjalin pertemanan, persahabatan, perkawanan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang pilihan. Fabhath 'anil jalisis shalih wahjur al-fasiqa fa innahu kharabun wa qad yuaddi bika ila ad-dhalali wal mahaliki wal 'awaqibil wakhimah. Wa fil khitam nudzakirukum biqaulihi ta'ala. Sebagai akhir dari majelis ini akan dikutip ya oleh penulis kitab ini sebuah ayat Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi orang-orang yang berteman di dunia karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, karena urusan-urusan duniawi, maka di akhirat mereka tidak akan saling berteman lagi, tetapi mereka di akhirat akan saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berteman dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain atas dasar takwa karena Allah Subhanahu